Anjani Tasqiato Nafisa Al-Faqih dengan NIM 134241027 dari S1 PGSD Karyawan. Di sini saya akan membuat video tentang karya apresiatif untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang berjudul Sahabat yang Tak Terlupakan. Pertama kali aku kenal dia ketika mondok di Semarang. Cerita lucu ketika kita berkenalan. Itu aku lagi pindah kamar karena aku di pondok pesantren beranikan diri untuk memulai perkenalan. Dia memakai baju kuning dan memakai kerudung yang membuat dahinya itu terlihat lebar. Dia sambil baca novel di depan pintu kamarku. Awalnya dia itu gak punya teman sama sekali. Padahal dia itu datang pertama kali di antara yang lain. Orangnya cuek, jadi gak ada yang berani sama sekali untuk deketin dia. Dia itu memiliki tatapan yang sangat tidak ramah kepada orang yang baru pertama kali mengenalnya. Tapi dia asik sekali untuk diajak berbicara jika kita sudah mulai mengenalnya. Namanya Fatimah, nama panjangnya Fatimah, jadi dia gak punya nama panjang. Kenapa sih aku sama dia bisa jadi sahabat? Aku mulai dekat sama dia itu kelas 8 SMP atau kelas 2 SMP. Nah, ketika itu dia sering banget ikut lomba. Karena dia sering ikut lomba, bikin banyak sekali murid di kelas itu pada iri sama dia karena dia bisa bebas dari pelajaran dengan alasan latihan lomba. Tapi walaupun dia nggak pernah pelajaran di kelas, dia bisa kok ranking 1. Minimal dia pernah waktu itu jauh, dia jadi ranking 2. Lantas kisah ini dimulai dari kita naik kelas ke kelas 9 atau ke kelas 3 SMP. Di kelas 3 SMP ini kita banyak menghadapi ujian, ada tripod, ujian nasional, dan masih banyak ujian lagi. Dia sangat suka belajar dan dia itu anaknya yang sangat ambis. Kalau aku orangnya santai. Benar atau salah, urusan belakangan. Nah, tapi dalam pelajaran IPA dan matematika, aku tuh sangat lemah. Ketika waktu pelajaran matematika dan IPA, aku sering banget bolos. Karena aku sering sekali bolos sekolah, aku di kamar baca novel, cuci baju, karena itu di asrama. Nah, dia suatu ketika mendatangiku untuk memotivasiku belajar dan tidak boleh membolos sekolah. Di rooftop itu tempat kita mengevaluasi diri setiap hari. Jadi karena dia tahu aku tuh gak suka IPA dan matematika, dia mengajariku sedikit demi sedikit, perlahan-perlahan, dari awal materi sampai mana aku tertinggal untuk mengejar ketertinggalanku dalam menghadapi soal-soal ujian. Jadi jam 12 malam yang harusnya kita sudah tidur di asrama, kita belum. Kita sembunyi-sembunyi dari petugas keamanan yang ada di asrama. Sampai pembimbing kamarku keliling mengecek setiap ruangan apakah aku dan Fatimah ada di setiap ruangan tersebut. Padahal aku dan Fatimah bersembunyi di rooftop atas. Itu belum jadi pembangunan. Nah, itu adalah kesempatan kita untuk bersembunyi dari pihak keamanan yang ada di asrama. Nah, untuk masuk ke asrama, kita berdua memiliki cara. Dan ini agak ekstrim ya, teman-teman. Nah, ekstrimnya karena apa? Karena rooftop itu belum jadi dibangun, kita harus lompat dari rooftop. Lalu ini ada celah untuk ke kamar mandi. Jadi kita manjat ke kamar mandi. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan jatuh ke bawah. Itu yang membuat kita semakin dekat. Suatu ketika kita pernah membahas tentang akan kemanakah kita SMA. Dia ingin sekali satu pondok denganku di Solo. Tapi aku mempunyai saran, punya ide untuk kita pisah pondok agar ketika liburan kita bisa bercerita satu sama lain dengan cerita yang berbeda. Jika satu pondok pesantren, cerita kita akan sama dan mungkin kita nggak akan sedekat itu kalau liburan. Tapi sekarang karena jarak, dia di Mesir karena beasiswa,
aku di rumah. Kalau Fatimah, dia berkuliah di Mesir di Universitas Al-Azhar Kairo. Nah, kedekatan kami masih berlanjut sampai sekarang walaupun via VC atau hanya sekedar chattingan di WhatsApp saja. Terima kasih, dadah.